Firman Tuhan hari ke-358 23 Desember tahun 2024, Kitab Yesaya pasal 60 ayat 2, perikop, Yerusalem akan bangkit. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-358 adalah diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, dengan perikop Yerusalem akan jaya. Sebagai nats hari ini adalah sebagai berikut. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kelahiran Tuhan Yesus diberitakan. Dan bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Kata-kata harapan. Sebagaimana biasanya kita sampaikan bahwa pedoman kita selama bulan Desember adalah topik kenakanlah perlengkapan senjata terang, dan dijabarkan dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Pertanyaan sekarang, siapakah terang itu? Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian lebih jauh dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti tadi terang sedang datang. Nah, di sini diungkapkan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia menerima anaknya tunggal. Nah, kemudian dalam penjelasan berita kelahiran Tuhan Yesus ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Ini ada malaikat Gabriel berbicara langsung dengan Maria atas perintah daripada Tuhan Allah. Dan Maria adalah seorang masih perawan dan sedang bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud.
Nah, kemudian waktu malaikat Gabriel berbicara langsung dengan Maria, ya, bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki dan bayinya diberi nama Yesus. Ini kata malaikat. Nah, kemudian Maria bilang, mana mungkin saya masih perawan, dari mana bisa melahirkan seorang anak laki-laki sedangkan saya masih perawan? Itu merupakan kata-kata dalam hati Maria, ya. Nah, malaikat mengatakan, Roh Allah akan menjamah Maria karena yang akan lahir itu anak Allah. Jadi Roh Allah yang akan menjamah daripada Maria, karena yang lahir itu adalah anak Allah. Nah, kemudian dikatakan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Nah, itulah yang disampaikan oleh malaikat. Roh Allah akan menjamahmu karena yang kau lahirkan itu adalah anak Allah. Nah, Maria mengatakan, saya hamba Tuhan. Semoga apa yang kau katakan benar-benar terjadi pada saya. Nah, itulah perdebatan masalah diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dan Maria dengan legowo dan terbuka menerima tawaran tersebut. Nah, kemudian setelah berlanjut, kita lihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus kenyataan. Nah, tadi dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, sesungguhnya terang yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Nah, sekarang yang datang itu sudah dikatakan, diberitahukan oleh Allah bahwa anak Allah yang tunggal dikaruniakan. Siapakah dia? Sudah jelas bahwa terang, sesungguhnya yang datang itu adalah Yesus. Nah, sekarang kita lihat kelahiran daripada Yesus, ya. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-7. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan kain, lalu diletakkannya dalam palung berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Nah, kemudian para gembala, ya, yang menjaga domba. Nah, ini tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi begitu mereka melihat sinar cahaya yang menerangi mereka, malaikat itu ketakutan. Gembala-gembala itu ketakutan. Tapi malaikat mengatakan, jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian dan menggembirakan, telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Yesus Kristus. Itu disampaikan oleh malaikat kepada penjaga domba, ya. Nah, kemudian dalam Lukas 2 ayat 21, Yesus diberi nama setelah berumur 8 hari. Ini sesuai dengan adat
di dalam Yahudi, dan dia disunat setelah 8 hari dan diberi nama Yesus. Nah, ini 8 hari ini kenapa harus 8 hari ya? Nah, kenapa sebelum 8 hari masih 6 hari? Nah, ini mungkin karena penciptaan itu 6 hari, istirahat 7 hari, dan ini makanya hari yang ke-8. Nah, kalau di orang Batak memang bayi yang sudah di atas 7 hari itu sudah mulai dianggap bisa untuk di apa namanya ya. Kalau sebelum 7 hari itu masih belum dianggap untuk sempurna menjadi lahir. Tapi setelah 7 hari dia sudah dianggap menjadi layak untuk dirawat. Dan ini pun Yesus setelah 8 hari baru dia disunat dan diberi nama resmi, nama Yesus. Nah, selanjutnya Yesus diserahkan ke rumah Tuhan sesuai adat dan hukum Yahudi. Anak sulung itu harus dipersembahkan di rumah Tuhan. Nah, kemudian kita lihat setelah dewasa ya, mungkin kira-kira umur 30 tahun, Yesus dibaptis. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Setelah semua orang dibaptis, Yesus dibaptis. Nah, kalau dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17 dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus pergi dari Galilea ke sungai Yordan. Di sana ia datang pada Yohanes dan minta dibaptis. Tetapi Yohanes mencoba menolak dan berkata, "Sayalah yang sebenarnya dibaptis oleh Bapa. Sekarang malah Bapa yang datang kepada saya." Yohanes ini sangat merendah dan sangat hormat kepada Yesus. Bahkan dia mengatakan, raja yang datang itu untuk membuka kasutnya saja saya tidak mampu, katanya. Membuka tali sepatunya dia tidak mampu. Inilah kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis yang sangat hormat kepada Yesus sebagai Raja Penyelamat dunia. Namun Yesus menjawab, ya, biar saja untuk saat ini, kata Yesus. Sebab dengan demikian kita melakukan semua perintah Allah. Jadi ini dalam hal melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Yohanes membaptis. Ini sengaja kita coba setback ya, karena seseorang ya, terang, sesungguhnya terang yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Jadi ini tadi sudah kejadian sedang datang. Kemudian dia dibesarkan dan juga waktu dibaptis ya, Yesus kira-kira berumur 30 tahun dia dibaptis. Nah, kemudian setelah dibaptis apa yang terjadi? Ini waktu dia sedang dibaptis, maka dia ya dibimbing oleh Roh Allah untuk pergi ke padang gurun. Ya. Apa rencana? Nah, karena dia berpuasa 40 hari 40 malam, maka dia dibimbing oleh Roh pergi ke padang gurun. Karena sudah tahu bahwa si iblis akan mencobai Yesus. Akan dilihat bagaimana sikap dan tanggung jawab sebagai anak Allah untuk memperlihatkan apa yang mau disampaikan kepada penggoda atau si iblis. Nah, di padang gurun iblis datang.
Dan iblis ini bahwa tahu persis apa yang terjadi pada Yesus. Dia katakan, engkau anak Allah, bukan? Ini kata-kata si iblis. Engkau anak Allah, bukan? Nah, kalau begitu, suruhlah batu itu menjadi roti. Karena dia tahu kalau Yesus sudah puasa 40 hari, dia lapar. Suruh dia jadi roti. Lantas Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Jadi si iblis menganggap kalau sudah roti ya pasti dah makan. Ternyata ya buktinya dia bisa puasa 40 hari. Itu atas perintah Allah. Ya memang dia tidak lapar. Nah, jadi karena si iblis pikirannya itu, oh ini udah pasti lapar, rubahlah batu itu jadi roti katanya. Karena ada tertulis dalam Alkitab ya, bisa apa saja bisa dirubah oleh Allah. Yesus menjawab, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga perkataan Allah. Nah, kemudian iblis membawa dia ke puncak rumah Tuhan, baik suci ya. Nah, di sana dia dibawa ke puncak baik suci itu. Iblis berkata, engkau anak Allah, bukan? Nah, sekarang terjunlah kau ke bawah, karena ada tertulis dalam Alkitab, malaikat-malaikat akan disuruh Allah untuk menangkapmu dan menjagamu, sehingga kakimu tidak akan sampai terjun ke batu, katanya. Wah, ini memang iblis pintar, dia memberikan gambaran. Dikatakan sesuai dengan Alkitab. Jadi iblis juga tahu isi Alkitab, ya tahu dia isi Alkitab. Karena dikatakan sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau ada saat ini juga orang-orang yang menghina Yesus, yang mengatakan bukan Tuhan dan tahu masalah Alkitab, ya jangan heran. Iblis juga tahu seperti itu. Nah, apakah orang-orang itu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka adalah iblis? Ya tergantung mereka. Ya. Tapi ini juga iblis tahu ya. Engkau anak Allah, bukan? Terjunlah kau dari puncak baik suci itu. Dan Allah akan menyuruh malaikat-malaikat, tertulis dalam Alkitab bahwa Allah akan menyuruh. Alkitab yang diperdebatkan karena ada dalam Alkitab. Nah, kemudian Yesus menjawab, ya. Tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, jadi jangan mencobai. Dan karena dijawab oleh iblis berdasarkan Alkitab, Yesus juga menjawab berdasarkan Alkitab. Ya. Jadi sama-sama Alkitab, tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu kata Yesus. Iblis masih belum puas. Wah, karena dia punya kuasa ya. Kerajaan dunia itu dikuasai. Dibawalah Yesus ke puncak gunung yang paling tinggi sekali. Dibawa dia. Datang si iblis. Lihat, kerajaanku begitu besar dan kekayaanku yang penuh di dunia ini. Sekarang kau anak Allah, bukan? Sekarang itu semua saya serahkan kepadamu. Semuanya. Tidak ada yang tertinggal, kata si iblis. Kalau engkau sujud dan menyembah saya. Wah, ini keterlaluan si iblis ini. Jadi Yesus diminta sujud kepada iblis dan menyembah dia dengan memberikan harta, jabatan, kekayaan. Nah, ini adalah contoh nyata juga dalam dunia. Banyak orang mencari jabatan,
mencari pangkat, menjual iman kepercayaannya. Karena ada tawaran, misalnya kamu akan dibikin jadi manajer apabila kau masuk agama ini. Ya. Banyak seperti itu. Dan saya pernah alami itu. Saya dibawa ke tempat jauh. Coba kamu pindah keyakinan, semua anakmu dan istri akan dijaga dan kau dinaikkan pangkatmu, katanya. Waktu itu ya saya bawa juga Alkitab, ya. Bawa Al-Quran. Kami berdebat. Sekarang saya bilang sama Anda, ya, yang saya sembah adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Nah, kalau Anda menyembah di luar Allahnya itu, hari ini saya masuk agama Anda. Saya mau. Wah, mereka diam, nggak bisa. Ya memang Allahnya Musa, Allahnya Isa, Allahnya Abraham kan bisa juga. Karena Allah itu kan satu, ya, satu. Jadi Allahnya Ismail juga Allahnya Ishak. Karena Ismail dan Ishak adalah anaknya Abraham. Jadi kalau Allahnya Ishak sama dengan Allahnya Ismail, lah terus mau apa? Mau apa kita? Ya, jadi janganlah menjual jabatan, menjual pangkat demi itu jabatan, jangan. Nah, ini iblis sudah mengatakan kepada Yesus, ya. Dikatakan, semua kekayaan dan jabatan saya serahkan kepadamu. Sembah saya. Apa kata Yesus? Yesus menjawab, ya. Pergilah kau, hai penggoda iblis, katanya. Dalam Alkitab tertulis, jadi dia tetap pakai Alkitab. Sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Jadi sudah jelas, Allah yang perlu disembah, bukan manusia, bukannya iblis, ya. Allah. Nah, kemudian selesailah perdebatan itu, maka Yesus mulai dia bekerja, ya, memulai melakukan pekerjaan di Galilea, ya, di daerah Galilea, dan itu kebetulan daerahnya Zebulon dan Naphtali, ya. Nah, ini sesuai dengan perjanjian lama. Zebulun dan Naphtali itu dianggap rendah. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2, ya. Raja yang akan datang suku Zebulun dan Naphtali pernah dianggap, ya, rendah oleh Tuhan, ya. Nah, jadi sekarang justru disitulah Yesus memulai kegiatan setelah dia dicobai oleh iblis, ya. Dia pergi ke Galilea, ya, daerah Zebulun dan Naphtali. Nah, jadi dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2 bahwa raja yang akan datang, ya, di suku Zebulun dan Naphtali yang pernah dianggap rendah oleh Tuhan, ya. Nah, kemudian setelah Yesus berada di daerah Galilea, ya, dia memilih muridnya yang pertama ada 4 orang. Ya, sebelum dia memulai kegiatan, dia memilih murid 4 orang. Itu kalau kita lihat dalam Matius 4 pasal 18 ayat 22. Yesus memanggil Simon sebagai Petrus bersama saudaranya Andreas. Nah, kemudian Yakobus
dan saudaranya Yohanes, anak Zebedeus. Mereka dipanggil dari tukang jala ikan dan nelayan dan langsung mengikut Yesus. Nah, kemudian waktu Yesus khotbah di bukit, ya, banyak sekali pengikut-pengikut yang datang, ribuan. Bahkan dihitung sampai waktu itu 5.000 orang. Dan waktu dia khotbah di bukit, itu dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, ya. Tapi yang kita lihat dalam pasal ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Jadi yang membawa damai. Jadi sama dengan Yesus yang membawa terang dunia. Dia adalah anak Allah. Dan manusia pun, siapapun manusia yang membawa damai, dia sudah termasuk anak Allah. Jadi dengan demikian, pada waktu berkumpul masyarakat 5.000 orang, ya. Nah, kita lihat di sebelah Danau Galilea, disebut juga Danau Tiberias, ya. Jadi ada 5.000 orang, ya, berduyun-duyun kepada Yesus, ya. Nah, kemudian Yesus berkata kepada Filipus supaya mencari makanan di mana, ya, bisa mengambil makan atau roti. Nah, membeli makanan, ya, coba dicari semua orang supaya bisa makan, kata Yesus. Nah, sebenarnya Yesus sendiri sudah tahu apa yang akan dilakukannya, tapi ia mencoba, ya, berkata begitu kepada Filipus. Apa tanggapan Filipus? Filipus jawabnya biasa-biasa saja. Bukannya dia usaha untuk mencari, ya, sekecil apapun ditemukan itu mungkin bisa diserahkan, tapi dia mengatakan, ya, roti seharga 200 uang perak tidak akan cukup untuk orang-orang ini, sekalipun setiap orang hanya mendapat sedikit saja. Inilah jawaban Filipus. Diperintahkan untuk mencari, dia bukannya pergi mencari, tapi dia mengatakan mana mungkin bisa cukup di sini makanan buat mereka 5.000 orang. Itulah pikiran manusia. Tapi Yesus ingin mencoba. Padahal Yesus sudah tahu apa yang dilakukan, sudah tahu. Cuma dia menguji. Diujinya si Filipus ini, ya. Jadi kelihatanlah beda daripada karakter orang-orang dari tindakannya. Yesus menguji. Nah, kemudian Andreas, ya, ini saudaranya Simon Petrus, ya, dia langsung menjawab karena dia sudah meneliti di kota itu. Dia bilang, di sini ada anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi, kata dia, apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Untuk 5.000 orang ini tidak cukup. Tapi dia sudah mencari materinya, sudah diambil barangnya, ada barangnya. Tinggal, ya, terserah kepada Yesus mau diapain ini roti yang 5 dan 2 ikan ini. Tapi Andreas termasuk dia adalah bisa diandalkan. Kalau Filipus tadi, bagaimana mungkin bisa makan 5? Ini kampung kecil ini, nggak ada makanan di sini. Uang 200 perak pun nggak cukup kan, ya. Jadi langsung artinya sudah menyerah. Tapi Andreas, di sini ada yang punya makanan, katanya. Nah, lantas Yesus, ya, bilang, suruh orang itu duduk di rumput semua teratur dan tidak semeraut. Nah, jadi Yesus mengatakan suruh duduk semua mereka teratur.
Kemudian Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur kepada Allah. Sudah itu membagikan roti kepada orang banyak dan semua makan sepuasnya. Jadi begitu diberkati oleh Yesus cukup. 5 roti dan 2 ikan, bahkan ada lebih 12 keranjang lagi. Ya, kemudian keesokan harinya, ya, Yesus sudah ada berangkat dari Danau Tiberias, ya, dia. Artinya semua rombongan itu sudah pergi meninggalkan Tiberias, tapi Yesus tidak ikut. Nah, tapi di sini, ketika orang-orang itu bertemu dengan Yesus di seberang danau, ya, bertanya kepadanya. Jadi ada orang-orang yang masih tinggal itu bertanya kepada Yesus, ya, Bapak Guru, kapan Bapak sampai di sini? Karena tadinya kan di Galilea, ya, ini udah seberang. Kapan Bapak sampai di sini, katanya. Nah, Yesus mencoba menjawab, ya, sungguhkah kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Jadi maksud Yesus, ya, kepada orang itu, dia bertanya kepada Bapak Guru, kapan sampai di sini? Mereka hanya terbayang untuk memberikan makan itu sampai kenyang, bukan melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dia tahu pikiran orang, dibaca. Pikiran orang itu mungkin, waduh, apakah bisa lagi memberikan makanan di sini? Mungkin seperti itu, ya. Yesus membaca. Bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Itu dinyatakan Yesus. Ya, jadi basa-basi yang disampaikan oleh orang banyak itu, kapan Yesus Guru sampai di sini? Bukan karena melihat keajaiban. Harusnya mereka bercerita, sungguh besar kasih Allah. Waktu kejadian 5.000 orang, kami sangat kagum. Harusnya seperti itu, baru mengerti mereka. Tapi ini enggak. Kapan Bapak Guru tiba di sini, katanya. Yesus membaca, ya. Bukan karena keajaiban, tapi karena mereka kenyang, ya. Itu kata Yesus. Nah, kemudian Yesus mengatakan, janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk, tapi bekerjalah untuk mendapat makanan yang tidak bisa busuk dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Nah, ini disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian dikatakan makanan itu akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab ia sudah dilantik oleh Allah Bapa waktu dibaptis. Jadi Yesus itu sudah dilantik oleh Tuhan Allah. Kapan itu dilantik? Waktu dibaptis, ya, langit terbuka dan suara Allah langsung menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Pada saat itulah dilantik Yesus sebagai Allah. Nah, sekarang Yesus mengatakan, akulah yang bisa memberikan makanan hidup. Dengan pengertian lain, akulah roti hidup. Kira-kira begitu. Akulah roti hidup. Ya, karena aku sudah dilantik oleh Tuhan Allah. Pada saat waktu dibaptis dia, ya, ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, katanya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 35, ini adalah jelas, ya. Jadi Yesus mengatakan, kalau nenek moyang kalian sudah makan dengan manna yang dikirim oleh Allah dari surga, katanya, ya. Nah, sekarang roti yang diberi Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia, ya, di dunia.
Datanglah mereka karena Yesus sudah mengatakan seperti itu. Bapa, berikanlah kepada kami roti itu selalu, katanya. Datang Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti yang memberi hidup, kata Yesus. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi selama-lamanya. Tadi mereka mengatakan, berikanlah roti itu selalu kepada kami. Yesus menjawab, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, kamu akan kebagian roti hidup selama-lamanya. Artinya, kekal hidup yang sejati akan diberikan Yesus. Nah, inilah dikatakan bahwa Yesus sebagai roti yang hidup. Nah, selanjutnya kita lihat Yesus sebagai terang dunia. Tadi terang itu sedang datang dalam dunia. Di sini langsung dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ya. Yesus berbicara lagi kepada orang banyak. Jadi orang banyak tadi itu Yesus mengulang kembali, dia berbicara kembali kepada mereka. Dikatakan ya. Akulah terang dunia. Ini dikatakan oleh Yesus. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Jadi mengikuti Yesus tidak lagi berjalan kegelapan. Apa itu kegelapan? Itulah tantangan hidup ya, yang kita alami, penderitaan ya. Dan juga bisa juga godaan-godaan daripada duniawi, setan. Itu bisa unsur-unsur kegelapan. Nah, apabila sudah datang kepada Yesus, kita jadi terang. Tidak lagi dalam kegelapan, tapi terang kehidupan yang akan menyongsong kita. Nah, kemudian kalau dalam Mazmur pasal 93 ayat 11 dikatakan, terang sudah terbit bagi orang-orang yang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi terang itu masuk kepada orang-orang yang benar dan tulus hati. Nah, jadi datang kepada Yesus dan percaya kepada Dia adalah orang-orang yang mengatakan dirinya sudah benar dan tulus hatinya. Kemudian setelah Yesus disalibkan ya, jadi ini berlanjut. Artinya kita menceritakan karena terang dunia itu adalah Yesus ya, dan perikop kita adalah kenakanlah perlengkapan senjata terang. Nah, ini yang karena Yesus sebelum mengakhiri tugasnya di dunia ini ya, setelah dia dikuburkan dan bangkit dari kuburan, dari antara orang mati, dan dia selama 40 hari memberikan pendalaman tentang pengajaran-pengajarannya kepada murid-muridnya. Tibalah waktunya pada saat Yesus mau naik ke surga. Ya. Dia mengakui bahwa akan berangkat ke surga untuk mencari atau menyediakan tempat bagi semua umat manusia. Nah, ini dikatakan kepada murid-muridnya waktu itu. Apa dikatakan? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dikatakan, jangan kalian gelisah, kata Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Artinya kita harus percaya sekaligus kepada Allah dan juga kepada Yesus. Karena kalau kita sudah percaya kepada Yesus, juga itu sudah percaya kepada Allah. Jadi dua-duanya harus dikatakan lengkap ya. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Nah,
sesudah aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu. Datanglah Thomas, ya. Pergi, bagaimana jalan ke sana? Yesus pergi, bagaimana jalannya ke sana, katanya Thomas. Datang Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi sudah dikatakan, akulah jalan, ya, kebenaran, dan hidup. Tak siapa orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Datanglah Filipus. Loh, Bapa tanpa melalui Bapa dan kepada Bapa. Di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami, katanya. Filipus, kata Yesus, ya, kamu sudah begitu lama dengan saya, tapi belum kenal siapa saya. Jadi, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Itu dikatakan Yesus. Karena aku bersatu dalam Bapa, Bapa bersatu dalam aku. Kesimpulan kita dalam perikop ini, yang topik kita dalam bulan ini adalah Yesus adalah sebagai terang dunia untuk melawan kegelapan. Dia sebagai terang. Dan yang kedua, Yesus adalah sebagai roti hidup yang tidak bisa lagi lapar, tidak bisa lagi haus, apalagi datang ke Dia dan percaya kepada Dia. Dia adalah roti kehidupan yang kekal dan abadi. Dan yang ketiga, Yesus adalah sebagai jalan menuju surga. Dan yang keempat, Yesus adalah sebagai kebenaran firman Tuhan. Di mana kebenaran firman Tuhan, Yesus sama dengan Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, di dalam Yesaya pasal 60 ayat 2. Ya. Kegelapan menutupi dunia dan kekelaman menutupi bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Nah, apa makna daripada perikop ini? Maknanya adalah gelap dan terang, ya, di mana gelap melambangkan semua kesulitan, tantangan, dan penderitaan yang dihadapi oleh umat. Nah, Tuhan akan, ya, memancarkan terang dan memberi harapan bahwa Dia akan memberikan kehidupan dan akan menghilangkan kegelapan. Jadi tadi, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Inilah dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian jadi penyelamatan itu adalah merupakan bagian daripada terang dunia yang datang untuk manusia. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari di Lukas, ya, pasal 26 sampai dengan 38. Nah, ini adalah berita kelahiran Yesus. Tadi kita sudah kemukakan, yaitu waktu ketika Elizabeth sudah mengandung 6 bulan, ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, ya. Nah, kemudian Gabriel bertemu dengan seorang perawan Maria. Tadi sudah kita jelaskan bahwa waktu diberitakan kelahiran Tuhan Yesus, artinya bahwa Maria walaupun perawan, tapi dia sudah diberkati oleh Allah secara istimewa, memberikan bahwa melalui dialah lahir Yesus. Tadi dikatakan Gabriel, Maria akan melahirkan seorang putra, namanya Yesus. Dan Maria mengatakan,
Bagaimana mungkin? Saya masih perawan. Ya, tidak mungkin. Malaikat mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu nanti adalah kuasa roh Allah yang menjamahmu. Ya. Dan karena anak itu adalah anak Allah, maka Allah akan mengatakan. Akhirnya Maria mengatakan, saya hamba Tuhan. Jadilah apa yang kau katakan itu kepada saya. Inilah sifat Maria yang legowo mengorbankan ego dirinya, kehormatannya dikorbankan demi kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kehormatan. Dia seorang perawat, tapi harus melahirkan. Coba, ini sudah sangat-sangat di luar daripada nalar manusia. Ya. Seorang perawan disuruh mengandung dan melahirkan, tapi Maria mau menerima itu. Semoga itu terjadi pada saya. Inilah kita lihat pesan daripada masalah ini. Ya. Jadi dalam bacaan pagi menguatkan juga adalah pedoman kita bulan ini bahwa senjata terang itu sudah datang, sedang datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian dalam bacaan malam ya, kita melihat bacaan malam yaitu Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Kata-kata harapan. Nah, di sini dikatakan ya. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah-olah ya Tuhan Allahmu tak tahu engkau, seolah-olah ia tidak ya mempedulikan nasibmu. Jadi seolah-olah Tuhan tidak mau tahu kejadian pada bangsa Israel ya. Mengapa engkau berkeluh kesah, katanya. Nah, masalah engkau tidak tahu dan tidak mendengar, Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi Allah yang lesu ya. Tidak pernah Allah yang lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami oleh manusia. Nah, kemudian di ayat 29 dikatakan, ia menguatkan orang yang lelah ya, dan memberi semangat kepada yang tak berdaya. Kemudian orang-orang muda menjadi lelah dan lesu ya. Anak-anak remaja jatuh tersandung. Nah, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Kita lihat. Makna, Tuhan mengingatkan umatnya agar tidak merasa lemah atau kehilangan harapan meskipun dalam situasi sulit. Nah, kemudian Tuhan memberikan kekuatan baru pada orang yang berharap kepadanya dan bersandar kepada Tuhan. Ada kekuatan baru bagi orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Sini dikatakan bahwa pentingnya menempatkan harapan kita kepada Tuhan. Itu dulu. Jadi harapan itu harus kita sandarkan kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan ya, hingga ia akan memberi kekuatan kepada kita dan ya, kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan. Jadi pentingnya kita menempatkan harapan kita kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pelindungku, Tuhanlah gembalaku. Seperti Daud mengatakan, Tuhanlah gembalaku, Tuhan pelindungku, aku tidak kekurangan apapun, kata Daud. Ini diharapkan juga seperti itu kita.
pentingnya menempatkan harapan kita kepada Tuhan dalam setiap keadaan, hingga Ia akan memberi kekuatan kita dan kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan. Jadi setiap tantangan bisa kita hadapi apabila kita memberikan tumpuan kita kepada Tuhan. Jadi dari pedoman kita 1 bulan, bahwa pakailah senjata terang, dan terang itu adalah Yesus yang telah turun ke dunia. Dan ini berita kelahirannya pada bulan Desember yang kita rayakan setiap tahun. Kelahiran Juru Selamat. Dunia semua menganggap Dialah sebagai Raja dari segala raja, dan semua menyembah kepada Dia. Orang Majus dan juga membawa emas dan segala macam, karena Dialah penyelamat dunia. Nah, kemudian kita diingatkan juga, terakhir tadi adalah perlunya harapan di dalam hidup kita. Harapan satu-satunya kita bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita dalam setiap menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini semakin membekali kita, dan tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, dan tetap fokus pada tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini adalah di Yerusalem yang baru, yang diciptakan sendiri oleh Tuhan pada waktunya. Dan kita sabar menunggu tempat yang akan diciptakan oleh Tuhan, dan penghakiman akan datang. Kedua kalinya Yesus turun ke bumi untuk menjemput semua manusia, baik yang mati, baik yang hidup. Semua akan diambil oleh Dia. Semoga firman ini memberi kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita.